Saat ini, ilmu pengetahuan, khususnya matematika, berkiblat ke negeri barat, Eropa, dan Amerika. Kita hampir tidak pernah mendengar ahli matematika yang berasal dari negeri timur, Arab Muslim, India, Cina. Yang paling populer kita dengar sebagai matematikawan Arab Muslim yang mempunyai kontribusi terhadap perkembangan matematika adalah Al-Khawarizmi, dikenal sebagai Bapak Aljabar, memperkenalkan bilangan nol dan penerjemahan karya-karya Yunani kuno. Apakah benar hanya itu kontribusi negeri-negeri timur, khususnya umat Islam, terhadap perkembangan matematika? Mari kita lihat kisah angka nol. Konsep bilangan nol telah berkembang sejak zaman Babilonia dan Yunani kuno, yang pada saat itu diartikan sebagai ketiadaan dari sesuatu. Konsep bilangan nol dan sifat-sifatnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Zaman kegelapan. Sebenarnya stagnasi ilmu pengetahuan tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah perpindahannya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat bahwa setelah Yunani runtuh, muncul era baru, yaitu era kejayaan Islam di tanah Arab. Hal ini berakibat bahwa perkembangan kebudayaan dari ilmu pengetahuan berpusat dan didominasi oleh umat Islam Arab. Yang dimaksud dengan Arab di sini meliputi wilayah Timur Tengah, Turki, Afrika Utara, daerah perbatasan Cina, dan sebagian dari Spanyol. Sesuai dengan wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam pada saat itu, Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa kekhalifahannya yang dimulai pada sekitar tahun 786, terjadi proses penerjemahan besar-besaran naskah-naskah matematika, juga ilmu pengetahuan lainnya, bangsa Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Khalifah berikutnya yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada masa kekhalifahan di Baghdad yang didirikan Dewan Kearifan yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan naskah Yunani. Beasiswa disediakan bagi para penerjemahan dan umumnya mereka bukan hanya ahli bahasa, tetapi juga merupakan ilmuwan yang ahli dalam matematika. Misalnya Al-Hajjaj menerjemahkan naskah Elemen berisi kumpulan pengetahuan matematika yang ditulis Euclid. Beberapa penerjemahan lainnya misalnya Al-Kindi, Banu Musa bersaudara, dan Hunain ibnu Ishaq. Seperti yang banyak dikemukakan ahli sejarah matematika, terutama ditulis oleh orang barat, kontribusi muslim bagi perkembangan matematika adalah terbatas pada aktivitas penerjemahan naskah Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Banyak ahli sejarah matematika yang tidak menampilkan tentang sumbangan besar muslim terhadap perkembangan matematika, baik karena sengaja atau ketidaktahuannya. Namun tidak sedikit pula ahli sejarah matematika dari barat yang lebih objektif dalam mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut, perkembangan yang sangat pesat dalam matematika pada abad ke-16 hingga abad ke-18 di dunia barat sebenarnya telah dimulai oleh para matematikawan muslim berabad-abad sebelumnya. Kontribusi matematikawan muslim. Salah seorang matematikawan brilian pada masa permulaan adalah Al-Khawarizmi. Selain kontribusi seperti yang telah dikemukakan, Al-Khawarizmi dikenal pula sebagai pionir dalam bidang aljabar. Penelitian Al-Khawarizmi adalah suatu revolusi besar dalam dunia matematika yang menghubungkan konsep-konsep geometri dan matematika Yunani kuno ke dalam konsep baru. Penelitian Al-Khawarizmi menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional irasional. Besar-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar.
Generasi penerus Al-Khawarizmi misalnya Al-Mahani lahir pada tahun 820, Abu Akamil lahir tahun 850 memusatkan pada aplikasi-aplikasi sistematis dari aljabar, misalnya aplikasi aritmatika ke aljabar dan sebaliknya, aljabar terhadap trigonometri dan sebaliknya, aljabar terhadap teori bilangan, aljabar terhadap geometri dan sebaliknya. Penelitian-penelitian ini mendasari penciptaan aljabar polinom, analisis kombinatorik, analisis numerik, solusi numerik dari persamaan, teori bilangan, dan konstruksi geometri dari persamaan. Al-Karaji lahir tahun 953, diyakini sebagai orang pertama yang secara menyeluruh memisahkan pengaruh operasi geometri dalam aljabar. Al-Karaji mendefinisikan monomial x, x kuadrat, x pangkat 3, dan 1 per x, 1 per x kuadrat, 1 per x pangkat 3, dan seterusnya, dan memberikan aturan-aturan untuk perkalian dari dua suku darinya. Selain itu, ia juga berhasil menemukan teorema binomial untuk pangkat bilangan bulat. Selanjutnya, untuk memajukan matematika, ia mendirikan sekolah aljabar. Generasi penerusnya 2000 tahun kemudian, yaitu Al-Samawal, adalah orang pertama yang membahas topik baru dalam aljabar. Menurutnya bahwa mengoperasikan sesuatu yang tidak diketahui variabel adalah sama saja dengan mengoperasikan sesuatu yang diketahui. Matematikawan muslim lainnya adalah Omar Khayyam yang lahir sekitar tahun 1048. Dia berjasa besar melalui penelitiannya memberikan klarifikasi lengkap dari persamaan pangkat 3 melalui penyelesaian geometri dengan menggunakan konsep pemotongan kerucut. Dia juga memberikan sebuah konjektur atau dugaan tentang deskripsi lengkap dari penyelesaian aljabar dari persamaan-persamaan pangkat 3. Matematikawan berikutnya adalah Sharaf al-Din al-Tusi yang lahir tahun 1135. Dia mengikuti Umar Khayyam dalam mengaplikasikan aljabar pada geometri, yang pada akhirnya menjadi permulaan bagi cabang algebraik geometri. Di luar bidang aljabar, matematikawan muslim juga mempunyai andil. Salah seorang dari Banu Musa bersaudara, yaitu Tabit ibnu Qurrah, lahir tahun 836, mempunyai kontribusi yang banyak bagi matematika. Salah satunya adalah teori bilangan, yaitu penemuan pasangan bilangan yang mempunyai sifat unik. Dua bilangan yang masing-masingnya adalah jumlah dari pembagi sejati bilangan lainnya dan disebut pasangan bilangan bersahabat, amicable number. Teorema Tabit ibnu Qurrah ini kemudian dikembangkan oleh Al-Baghdadi, lahir tahun 980. Berikutnya adalah Abu Ali Hasan ibnu Al-Haytham, lahir tahun 965 di Basrah, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hazen. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagi-pembagi sejati seperti yang berbentuk 2k-1 kali 2k-1, di mana 2k-1 adalah bilangan prima. Selanjutnya Al-Haytham membuktikan bahwa bilangan P adalah bilangan prima 1 tambah P-1 faktorial habis dibagi oleh P. Sayangnya, jauh di kemudian hari hasil ini dikenal sebagai teorema Wilson, bukan teorema Al-Haytham. Teorema ini disebut teorema Wilson setelah Waring pada tahun 1770 menyatakan bahwa John Wilson telah mengumumkan hasil ini. Selain dalam bidang matematika, Al-Haytham juga dikenal baik dalam dunia fisika yang mempelajari mekanika pergerakan dari suatu benda. Dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa jika suatu benda bergerak akan bergerak terus-menerus kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ini tidak lain adalah hukum gerak pertama, yang umumnya dikenal sebagai hukum Newton pertama. Selain itu, Al-Haytham memberikan andil yang sangat besar bagi perkembangan teori dan praktik optik. Al-Farisi, lahir tahun 1260, memberi metode
pembuktian yang baru untuk teorema Thabit Ibnu Qurra. Ia memperkenalkan ide baru berkenaan faktorisasi dan metode kombinatorik. Matematikawan lainnya adalah Al-Khashi, lahir tahun 1380, yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teori pecahan desimal. Teori ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan teori bilangan real dan sejarah penemuan bilangan pi. Selanjutnya, ia mengembangkan algoritma perhitungan akar pangkat n. Metode ini beberapa abad kemudian dikembangkan oleh matematikawan barat Ruffini dan Horner. Bidang astronomi, masalah-masalah astronomi, penentuan waktu, dan masalah geografi merupakan motivasi lain bagi matematikawan muslim untuk melakukan penelitian. Misalnya saja Ibrahim Ibnu Sinan, lahir sekitar tahun 910-an, dengan kakeknya Thabit Ibnu Qurra, mempelajari kurva-kurva yang diperlakukan dalam konstruksi jam matahari. Abu Wafa, lahir tahun 940-an, dan Abu Nas Mansur, lahir tahun 970-an, mengaplikasikan geometri bola terhadap astronomi dan menggunakan rumus-rumus yang melibatkan sinus dan tangen. Kemudian Al-Biruni, lahir tahun 973, menggunakan rumus sinus baik dalam astronomi maupun dalam perhitungan garis bujur dan lintang dari kota-kota. Dalam kasus ini, Al-Biruni melakukan penelitian yang sangat gencar dalam proyeksi dari bola pada bidang. Thabit Ibnu Qurra juga mengkontribusi bagi teori dan observasi dalam astronomi. Al-Battani, lahir tahun 850, mempunyai observasi yang akurat yang memungkinkan untuk memperbaiki data-data dari Ptolemei tentang bulan dan matahari. Nadir al-Din al-Tusi, lahir tahun 1201, berdasarkan astronomi teoritisnya dalam pekerjaan Ptolemei, membuat pengembangan yang sangat signifikan dalam model sistem planet. Pembuatan tabel-tabel fungsi trigonometri adalah bagian dari pekerjaan para matematikawan muslim dalam penelitian bidang astronomi, seperti yang dilakukan oleh Ulugh Beg, lahir tahun 1393, dan Al-Khashi. Konstruksi alat-alat astronomi juga tak lepas dari pengaruh para matematikawan muslim. Uraian tersebut tidaklah cukup mengulas secara menyeluruh karya-karya matematikawan muslim. Masih banyak yang belum tercakup dan belum terungkap. Belum tercakup dalam belum terungkapnya semata-mata karena kurang sumber yang mengisahkan mereka. Dengan demikian, pantas bagi kita untuk mengatakan bahwa matematikawan muslim adalah pahlawan-pahlawan matematika yang terlupakan. Sekian dulu informasinya. Terima kasih.